Kiki menemani Kak Wanda juga kalau nggak salah ya, dan beberapa teman-teman yang punya niatan untuk berangkat ke Palestina gitu. Kalau nggak salah Kak Kiki juga ada niatan juga nggak sih atau pesan ada? Iya, jadi kita semua tergabung dalam gerakan internasional namanya Global Sumut Trans turunan Jadi, trans. kita semua tergabung dalam gerakan internasional namanya Global Sumut Flotilla yang tujuannya adalah membuka koridor kemanusiaan di Gaza via jalur laut, dan ini memang non-violent sailing. Jadi ini adalah pelayaran tanpa kekerasan sama sekali, with peace gitu ya. We sail, ya ada 30 orangan dari Indonesia, dan waktu itu memang kita tertahan di Tunisia, Kak Wanda, Masya Allah, lanjut sampai Sisilia, Italia, tapi abis itu juga tertahan. Oh, oke. Nah waktu itu susah apa sih Kak untuk menembus sampai akhirnya Kakak dan beberapa teman-teman ketahan di Tunisia gitu? Iya, jadi waktu itu memang dinamika politiknya luar biasa. Jadi somehow ketika gerakan-gerakan internasional untuk menembus blokade Gaza ini sedang direncanakan dan akan dilakukan, itu kondisi geopolitik itu selalu fluktuatif. Jadi pada saat itu aku ingat banget Qatar dibom, pangkalan udara militer Amerikanya. Terus pada saat itu juga pelabuhan Sidi Bouzid di Tunisia itu juga dibom dari drone, yang ternyata itu dari drone yang berasal dari pangkalan udara militer Amerika yang ada di Malta. Jadi Malta sama pelabuhan Sidi Bouzid itu jaraknya sekitar kayak Jakarta dan Bandung aja, memang deket. Jadi kita ngelihat bahwa setiap kita mau melakukan pelayaran secara guyup bersama-sama, itu tuh tekanan internasionalnya memang luar biasa. Dan ini kan memang misi internasional, uncertainty-nya tinggi ya, apalagi kita berusaha mendobrak sesuatu entitas yang memang ya seperti Israel gitu ya. Ya, jadi memang tantangannya banyak sekali, tapi insya Allah kita sedang merencanakan pelayaran berikutnya tanggal 12 April ke depan, insya Allah kalau lancar. Global Sumut Flotilla di Indonesia itu under Indonesia Global Peace Fund. Kenapa maksudnya Kakak bersikeras gitu buat berangkat ke Palestina sementara risikonya juga cukup tinggi Ya, juga karena kan? hati saya di sana. Dan kalau dari segi Muslim ya, ini ada ujian akidah di sini. Karena sebenarnya kita ada kewajiban untuk memperjuangkan Baitul Maqdis. Dari segi kemanusiaan itu yang terjadi di sana udah benar-benar hal yang bukan manusiawi sama sekali. Jadi ada banyak vessel nih kalau kita berbicara tentang Palestina, Baitul Maqdis. Jadi memang sebegitu banyak alasan saya untuk ikut berjuang lewat Global Sumut Flotilla ini. Mungkin strateginya seperti apa Kak sampai akhirnya nanti 12 April Kakak dan teman-teman bisa sampai sana Kita kan? sedang mempersiapkan pelayaran. Ada Uni Maimun, dosen Unpad yang juga founder Smart Satu Tujuan. Jadi Uni Maimun ketuanya kali ini itu sedang bolak-balik ke Tunisia, ke Afrika dan lain sebagainya untuk mengkoordinasikan gerakan global ini. Nah keberangkatan ini mungkin dana dari pribadi teman-teman kah atau mungkin ada yang Mix banget. Mix banget ya? Iya, mix banget. Kak, tapi kan kondisi di Timur Tengah sendiri sekarang lagi memanas juga nih. Seberapa pedenya nanti untuk April mau berangkat ke sana? Aku tuh sebenarnya ngikut aja ya, ngikut alur, karena ini emang luar biasa sih ya. Waduh, bener-bener antara Iran dan Amerika dan Israel ini efeknya tuh dahsyat. Jadi kita lihat aja ke depannya gimana. Yang pasti sih pelayaran ini harus terus berlanjut. Ada persiapan khusus kamu gitu. Persiapan mental, fisik, dan juga berbagai koordinasi melihat kondisi politik, geopolitik global juga. Persiapan koordinasi sih yang paling penting, karena sebisa mungkin kali ini memang plannya adalah kita ya sebenarnya kan usaha pelayaran ini udah terus ada dari tahun 80-an ya. Bisa dilihat Freedom Gaza Coalition Flotilla kalau nggak salah, bisa dicari tahu bahwa pelayaran ini terus ada dari tahun 1980-an. Dan tingkat kebersihan gitu ayah gimana responnya pas kamu kaget banget Mas. ngomong apa ayah waktu itu? Ya kaget lah, ngomong macem-macem antara bapak dan anak. Jadi untuk misi yang April nanti mungkin targetnya apa sih, mungkin mau bangun masjid atau? Nah, kita coba di sana. Kalau berhasil sampai sana, kita akan membersamai masyarakat di sana, membuat pertahanan manusia dan lain sebagainya. Targetnya berapa bulan Kak di sana? Kalau memang sampai? Rencana sebenarnya kita menargetkan 2 bulan sih. Dari start pelayarannya ya, terakhir meeting seperti itu.
Tapi kita akan lihat nanti kondisinya akan seperti apa. Karena sebenarnya sekarang yang bisa masuk Gaza kalau lewat jalur darat itu cuma orang-orang medis dari Mercy, dokter atau nurse. Jadi orang-orang biasa kayak kami ini emang nggak bisa kalau lewat jalur darat yang iya. Jadi memang mendobrak via jalur laut itu memang sudah banyak dilakukan oleh aktivis-aktivis internasional dari tahun 80. Bisa di search Freedom Flotilla Coalition.